Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Injila Suardini dalam mata pelajaran administrasi umum. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang prosedur pencatatan dokumen masuk dan keluar. Yuk kita belajar yuk tentang pencatatan dokumen masuk dan keluar ya. Di sini ada pengertian surat masuk dan surat keluar. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari banyak sedikitnya surat-surat yang terdapat di perusahaan tersebut. Nah, surat masuk adalah surat yang diterima suatu perusahaan yang berasal dari seseorang atau organisasi lain. Nah, sedangkan surat keluar adalah surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu perusahaan untuk dikirim kepada pihak lain. Nah, jadi kalau surat masuk adalah surat yang ditujukan kepada kita, perusahaan kita. Nah, sedangkan surat keluar adalah surat yang ditujukan untuk pihak lain atau pihak yang ada di luar dari perusahaan kita. Nah, dalam surat terkadang berbagai macam informasi sesuai kepentingannya. Misalnya surat dinas dan surat niaga yang terbagi menjadi beberapa jenis surat berdasarkan tujuan penulisannya. Semua digolongkan sebagai dokumen penting. Ada juga dokumen yang sifatnya sangat penting dan tidak boleh hilang sampai seumur hidup. Nah, contohnya adalah ijazah, akta, surat tanah, dan lain-lain. Setiap hari di setiap kantor akan tercipta surat. Mungkin suatu hari ada satu surat, puluhan surat, bahkan ratusan surat. Jumlah yang banyak tersebut jika tidak ditangani dengan baik tentu akan dapat merugikan banyak pihak. Nah, khususnya bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa kerugian jika tidak ada penanganan surat yang baik. Pertama, surat dan informasi bisa saja hilang. Yang kedua, kantor menjadi tidak rapih karena banyaknya tumpukan kertas. Yang ketiga, surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun secara beraturan. Nah, di sini ada manfaat yang dapat diperoleh dengan baik karena dengan adanya penanganan surat yang baik. Pertama, surat akan tercatat dengan baik. Kedua, prosedur penanganan surat juga jelas. Yang ketiga, surat akan tersimpan baik sehingga mudah ditemukan. Nah, keempat, rahasia akan terjaga. Selanjutnya ada pola kegiatan administrasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi terdapat dua pola yang akan digunakan. Yang pertama adalah pola sentralisasi, yang kedua adalah pola desentralisasi. Yang pertama ya, kita akan bahas dulu yang pertama. Pola sentralisasi merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat di dalam kantor, di dalam bagian tata usaha atau sekretariat, yang bertugas menangani administrasi secara seluruh bagi yang ada di kantor tersebut, termasuk penanganan surat keluar dan surat masuk. Nah, bagian ini mempunyai beberapa tugas. Setiap petugas menangani satu bidang pekerjaan. Nah, setiap juru menerima surat, juru catat, dan juru arsip. Nah, pola ini lebih banyak dipakai pada lembaga pemerintahan dan BUMN, tetapi tidak menutup kemungkinan lembaga swasta menggunakan pola ini juga. Yang kedua, pola desentralisasi. Nah, pola ini termasuk ciri kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor. Artinya, tidak ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor ini. Semua kegiatan administrasi dilakukan oleh seorang sekretaris atau dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada unit masing-masing. Pola ini banyak dianut oleh perusahaan swasta karena lebih efisien dan lebih cepat dalam penanganan administrasinya. Di sini selanjutnya yaitu sistem penanganan surat. Terdapat dua sistem penanganan surat yang dilakukan di kantor, baik kantor yang menerapkan pola sentralisasi maupun desentralisasi, yakni sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Nah, kalau sistem buku agenda itu pertama, sistem yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang kedua,
Sistem ini berlaku sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya digunakan untuk menggantikan sistem callback yang lebih dulu digunakan. Nah, sedangkan sistem kartu kendali yang pertama itu digunakan di kantor yang kegiatan surat menyuratnya sangat tinggi. Yang kedua, sistem kartu kendali ini diciptakan oleh Arsip Nasional atau ARNAS yang kini dikenal dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI pada tahun 1971. Nah, sistem ini dibuat dengan tujuan mengatasi kekurangan sistem buku agenda yang hanya memungkinkan pencatatan dilakukan oleh satu orang saja. Selanjutnya ada perlengkapan dalam penanganan surat. Yang pertama di sini ada baki surat atau tray. Nah, baki surat ini adalah alat yang berguna sebagai tempat dari berkas yang ada. Baki surat dapat berguna untuk berbagai jenis berkas menurut keperluannya, seperti baki surat keluar, baki surat masuk, dan baki surat tunda. Baki surat diletakkan di meja sekretaris dan meja pimpinan yang agar mudah untuk dijangkau. Nah, yang kedua ada buku agenda surat. Nah, peralatan ini untuk mencatat data surat masuk atau surat keluar. Nah, ini dipakai jika menggunakan sistem buku agenda. Yang ketiga, ada kartu kendali. Ya, yang merupakan lembar pengantar surat masuk dan surat rahasia. Nah, kartu kendali ini juga digunakan hanya dengan yang menggunakan sistem dari kartu kendali. Yang keempat, ada sekretariat desk file, yakni kumpulan map dengan kode jenis klasifikasi pekerjaan sesuai dengan kelompok berkas yang ditangani. Nah, kelompok berkas tersebut diantaranya to be correct atau untuk dikoreksi, untuk ditandatangan, untuk dikirim, mendesak, penting, atau hanya untuk informasi. Selanjutnya ada alat tulis. Nah, alat tulis ini yang banyak digunakan dalam kegiatan surat menyurat. Ya, seperti pulpen, pensil, penggaris, kertas, buku catatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kertas dan amplop. Ya. Nah, kertas dan amplop ini dapat berupa kertas polos atau HVS, serta amplop standar hingga amplop coklat ukuran besar atau amplop untuk dokumen. Yang ketujuh yaitu ada stempel. Nah, stempel agenda untuk menunjukkan tanggal terima, dan stempel perusahaan menunjukkan nama instansi atau pembuat surat. Yang ke-8 ada alat pembuka surat. Bisa berupa gunting, pisau cutter, atau mesin pembuka elektronik. Mesin pembuka surat elektronik. Terus selanjutnya yang ke-9 ada buku ekspedisi dan formulir tanda terima. Nah, bukti penerimaan surat yang berbentuk setengah folio dan biasanya digunakan oleh instansi pemerintahan. Yang terakhir, yang ke-10 itu ada lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini adalah lembar isian yang mencatat instruksi dari pimpinan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima. Oke. Selanjutnya ada prosedur pencatatan surat masuk dan sistem buku agenda. Pertama yaitu penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasa bekerja di bagian depan kantor atau front office seperti satpam dan resepsionis. Tugas penerima surat adalah mengumpulkan setiap surat masuk, meneliti ketetapan alamat, dan menandatangani bukti pengiriman bahwa surat sudah diterima. Jika alamat tidak tepat, surat itu harus dikembalikan kepada petugas pos atau kurir. Namun jika sudah tepat, surat itu harus diberikan kepada petugas pada bagian tata usaha atau bagian administrasi. Yang kedua, yaitu menyortir surat. Terdapat dua pola penyortiran pada bagian penerimaan surat, yaitu penyortiran berdasarkan alamat tujuan atau untuk bagian apa surat itu ditujukan, lalu penyortiran jenis surat dilihat dari amplop dengan ciri khusus.
Nah, jika surat tersebut ditujukan ke perseorangan dan menyangkut hal pribadi, surat dapat diberikan langsung kepada pihak yang tertuju. Namun, bila surat tersebut merupakan surat dinas, surat niaga, atau surat resmi, surat tersebut harus diproses lebih dulu karena menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka atau membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Nah, untuk surat rahasia, petugas tidak boleh membaca surat kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Di sini ada beberapa macam buku agenda yang dapat digunakan. Pertama, buku agenda tunggal. Buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu format. Nah, kalian bisa lihat ya di sini contoh dari buku agenda tunggal, di mana kolomnya terdapat ada nomor, tanggal, terus ada M atau K. M ini artinya kode masuk untuk surat masuk dan K adalah kode keluar untuk surat keluar. Nah, di sini surat. Nah, suratnya ini terbagi menjadi dua kolom lagi, yaitu nomor dan tanggal. Jadi nomor suratnya berapa dan tanggalnya tanggal berapa. Terus selanjutnya yaitu dari atau kepada. Nah, dari siapa surat itu ditujukan dan kepada siapa surat itu ditujukan. Jadi kalau untuk surat masuk itu kepada siapa tujuannya, sedangkan surat keluar itu dari siapa yang bikin suratnya. Lalu perihalnya. Nah, perihal ini seperti kita mengetahui surat ini tuh surat tentang apa. Ya kan, misalkan dia surat masuk tentang pesanan, mungkin pesanan barang atau apa. Ya kan, kalau yang contoh nomor 2 surat keluarnya itu tentang penawaran layanan, seperti itu. Nah, keterangannya itu ada keterangannya, apakah ada lampirannya lagi atau hanya surat saja. Di situ diterangkan. Di sini ada lampiran 1, berarti ada satu lampiran selain dari surat penawaran layanan tersebut. Yang kedua ada buku agenda kembar. Buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Nah, yang kedua, buku agenda berpasangan, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat semua surat masuk dan keluar. Pada buku ini, halaman kiri untuk mencatat surat masuk dan halaman kanan untuk mencatat surat keluar. Di sini ada format atau contoh format dari buku agenda kembar dan buku agenda berpasangan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Oke, yang pertama ada pencatatan surat masuk dengan format buku agenda kembar atau buku agenda berpasangan. Nah, kalian dapat lihat ya. Nah, kolom ini bisa digunakan untuk buku agenda kembar atau buku agenda berpasangan. Nah, ini contoh surat masuknya. Di kolomnya itu ada nomor. Lalu setelahnya ada tanggal terima. Jadi saat surat itu sampai, itu tanggal berapa. Ya, diterimanya pada saat tanggal berapa. Lalu diterima dari. Nah, darinya ini dari mana? Tujuannya dari siapa? Ditulis, terus tanggal dan nomor surat, ya. Nah, suratnya nomor berapa dan tanggalnya dibuat kapan? Itu dilihat di suratnya. Nah, perihalnya tentang apa? Ya, surat tersebut tentang apa sih suratnya? Nah, di sini contohnya adalah pesanan. Lalu adakah lampirannya? Jika ada ditulis. Ada satu berkas atau ada lampiran lainnya. Lalu diteruskan kepada, nah ditujukan ke siapa? Ya kan, ke bagian pemasaran kah, bagian keuangan kah, atau bagian yang lain, gitu ditulis. Lalu kode pengarsipan pesanan, karena dia merupakan surat dari surat pesanan. Yang kedua, pencatatan surat keluar dengan format buku agenda dan buku agenda berpasangan. Nah, bisa dilihat ya contohnya ya. Oke, di sini ada kolomnya. Yang pertama itu dari kiri nomor. Ini nomor urut ya. Kalau nomor itu adalah nomor urut. Terus nomor surat. Nah, suratnya yang dibuat sekarang nomor berapa nih? Ya kan? Contohnya itu 101 strip A, strip 1, strip 18. Lalu tanggal suratnya. Jangan lupa. Nah, tanggal suratnya tanggal berapa? Lalu ditujukan kepada siapa? Ya. Nah, kepada siapa surat ini ditujukan? Ditulis. Di sini contohnya kepada Bank BCA Jalan Margonda Raya Depok. Nah, perihalnya tentang apa? Perihalnya kita lihat di surat. Nah, di sini ada tentang penawaran layanan. Lalu dilihat apakah ada lampirannya atau tidak.
lalu ada kode arsipnya, seperti itu. Nah, yang keempat, ada pengarahan surat. Pengarahan surat merupakan kegiatan menentukan pihak yang selanjutnya dengan akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada lembar disposisi. Nah, lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan menandatangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Nah, kalian bisa dilihat ya, di sini adalah contoh format dan cara pengisian dari lembar disposisi. Nah, kalian lihat tandanya, ya, tanda biru yang ada di sebelah kanan. Ini dari yang atas yaitu disposisinya, kodenya, tanggal, asal, dan isi ringkas, ya, terkait suratnya itu diisi oleh sekretaris. Jadi misalkan disposisi indeksnya dari mana? PT Cipta Mulia. Ya, dia bersifat apa? Rahasia, penting, atau biasa, itu nanti tinggal diceklis. Lalu kodenya apa? Ya kan? Oh, Cipta Mulia berarti kodenya CIP. Nah, tanggal penyelesaiannya tanggal berapa nih menyelesaikannya untuk disposisinya? Nah, diselesaikan tanggal 6. Nah, tanggal dan nomor suratnya itu ditulis. Tanggal suratnya tanggal berapa, nomornya nomor berapa. Lalu asalnya dari mana? PT Cipta Mulia, Jalan Cepaka nomor 19. Isi ringkasannya tentang apa? Di sini tentang pesanan alat-alat elektronik. Nah, untuk yang diisi instruksi, ya, ini diisi oleh pimpinan. Instruksinya apa? Misalkan 1, segera diproses. Ini siapa yang memproses? Pesan kepada Bapak Ardian SD. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, ini diisi juga oleh sekretaris, ya kan? Setelah digunakan harap segera dikembalikan pada bagian administrasi pada tanggal 15 Juni 2018. Itu ya. Jadi kalau udah selesai disposisiannya atau pemberi instruksinya, maka surat tersebut dikembalikan lagi ke bagian administrasi. Yang kelima, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menulis instruksinya di lembar disposisi, surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah tertulis di lembar disposisi. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari 1, sebaiknya surat tersebut diperbanyak, sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan kopi suratnya. Saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, pihak penerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi. Nah, bukti ekspedisi internal adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyimpanan atau pengiriman atau pendistribusian surat yang disampaikan kepada pihak atau orang lain yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, sini format buku dari ekspedisi internal. Bisa dilihat ya, nomor urutnya berapa, tanggal dan surat, tanggal dan nomor surat. Nah, perihalnya tentang apa? Lalu suratnya dari siapa? Jadi siapa nih yang buat surat tersebut? Nah, penerimanya siapa? Misalkan contoh adalah Farhana, bagian keuangan. Nah, tanggal penerimaannya di tanggal berapa? Lalu ditandatangani oleh si penerimanya. Yang keenam, ada penyimpanan surat. Jika surat sudah diproses, surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, misalkan sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem subjek, serta sistem wilayah. Nah, di sini selanjutnya tentang penanganan surat keluar sistem buku agenda.
surat harus dibuat dengan aturan-aturan tertentu, baik dari segi fisik maupun isinya. Apalagi jika surat itu merupakan surat dinas atau surat yang berkaitan dengan pekerjaan. Tentu lebih banyak lagi yang harus diperhatikan, terlebih karena surat dinas dapat menjadi bukti otentik terhadap suatu hal. Contohnya, surat keputusan pengangkatan pegawai yang dapat menjadikan bukti seseorang dalam bekerja sebagai dasar bahwa orang tersebut telah resmi diangkat menjadi seorang pegawai. Bahkan, surat juga dapat menjadikan alat bukti hukum dalam kegiatan di persidangan. Agar tidak terjadi hal buruk, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap keabsahan surat yang telah dibuat. Harus ada cara atau prosedur tertentu yang dibuat secara khusus, yakni tentang apa, mengapa, siapa, kenapa, dan bagaimana surat itu seharusnya dibuat. Surat keluar dapat disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Yang kedua, merupakan kebutuhan, misalkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, itu untuk memberikan informasi, misalkan surat pemberitahuan atau surat edaran. Nah, di sini ada pembuatan konsep surat. Walaupun hanya berupa konsep, pembuatan surat sebaiknya tetap dibuat dengan baik dan disusun secara lengkap sesuai dengan bentuk serta aturan pembuatan surat. Dengan demikian, kesalahan pengetikan dan kemungkinan revisi dapat dihindari. Cara pembuatan konsep. 1. Sentralisasi, yaitu dipusatkan pada unit tertentu yang penanganan kegiatan administrasi persuratan. Kedua, secara desentralisasi, yakni dibuat oleh masing-masing unit atau bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, pembuatan konsep surat dapat dilakukan oleh 2 pihak. Yang pertama, atasan atau pimpinan. Nah, kalau atasan dan pimpinan ini, konsepnya dibuat dan diketik sendiri secara lengkap, biasanya itu secara rahasia. Lalu konsep ini dibuat sendiri dan diserahkan kepada juru ketik. 3. Konsep ini dibuat secara garis besar, diselesaikan secara lengkap oleh sekretaris. Yang kedua, ini orang yang ditunjuk atau konseptor. Pimpinan dapat menunjuk langsung orang yang dipercaya untuk mendapatkan konsep surat. Agar ada keseragaman dalam pembuatan konsep surat, sebaiknya konsep ditulis di lembar konsep surat. Selain lebih rapi, hal tersebut juga memudahkan untuk membuat konsep, mencegah adanya informasi yang tertinggal, serta menghasilkan surat yang jelas pertanggungjawabannya. Konsep surat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, contoh dari lembar konsep surat. Itu ada nomor suratnya berapa. Nah, alamat yang dituju, siapa sih surat ini ditujukan? Ya, ada lampirannya atau tidak? Kalau tidak, di-strip saja. Nah, halnya apa? Perihalnya apa? Misalkan konfirmasi surat lamaran. Lalu bisa dilihat isi suratnya ya. Bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian baca dengan teliti suratnya. Apakah ada salah pengetikan atau ada salah dalam pengejaan. Nah, terus yang di bawah disusun oleh siapa? Ya, misalkan disusun oleh Alicia tanggal 6 Januari, lalu disetujui oleh siapa dan dikirim oleh siapa? Seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu persetujuan konsep surat. Tujuannya adalah memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Jika konsep sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan akan memberikan tanda ACC atau telah disetujui pada konsep tersebut. Yang ketiga, pencatatan surat. Nah, pencatatan ini dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Tujuannya untuk mendapatkan nomor surat dari agendari sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Nah, contoh dari pencatatan agenda suratnya.
seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ini misalkan format dari surat-surat masuk. Sini ada nomor urut sama nomor berkas. Kalau nomor urut itu sesuai dengan surat yang keluar. Kalau nomor berkas sesuai dengan surat yang kalian akan buat. Ya, biasanya nomor urut sama nomor berkas itu nomornya seiring sama atau kadang-kala ada yang berbeda. Lalu ada yang alamat pengiriman. Nah, alamat pengiriman ini bukan ke siapa? Nah, lalu tanggal suratnya dibuat itu kapan? Lalu nomor surat. Ya, nomor suratnya berapa? Nah, perihalnya tentang apa? Misalkan tentang penawaran layanan. Ini ada nomor, ada petunjuk, ada paket. Nah, surat ini termasuk dalam kategori yang mana? Apakah ditunjuk langsung atau dari paket ekspedisi? Nah, contohnya di sini ada dari paket atau dikirim via ekspedisi. Yang keempat adalah pengungkapan konsep surat. Konsep surat yang telah dapat tujuan kunjungan dan mempunyai nomor surat selanjutnya diserahkan kepada juru ketik untuk diketik dengan rapi. Jangan lupa untuk membuat sampel surat yang dapat digunakan. Yang kelima, pemeriksaan pengetikan. Juru ketik harus memeriksa pengetikan sebelum surat tersebut dicetak. Jangan sampai ada kesalahan pengetikan sekecil apapun. Walau hanya satu huruf sekalipun, apalagi jika informasi surat berupa angka-angka. Penelitian harus dilakukan karena beda angka adalah kesalahan. Bahkan konseptor juga harus memeriksa pengetikan tersebut hingga benar-benar sesuai dengan konsep. Selain itu, konseptor juga harus memberikan paraf dengan pensil sebagai tanda surat yang sesuai dengan konsep. Yang keenam ada penandatanganan surat. Pejabat atau pimpinan yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut akan membubuhi tanda tangan di atas nama terang. Yang ketujuh yaitu pemberian cap dinas. Sebagai tanda sahnya surat tidak ada cap dinas atau stempel akan diragukan keabsahannya. Pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Maksudnya mengenai ya tanda tangannya. Ke-8, melipat surat. Surat yang asli dikirim ke alamat yang dituju dengan melipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Sementara itu, tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip tanpa dilipat karena akan disimpan dalam map atau folder di laci filing kabinet. Selain itu, surat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sampul ukuran besar tidak perlu dilipat. Melipat surat juga harus memperhatikan ukuran sampul yang akan diinginkan. Yang ke-9 yaitu penyampulan surat. Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan dieraskan dengan baik secara langsung. Selain itu, terdapat pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan penyampulan surat. Pertama, menggunakan kod surat untuk sampul surat. Yang kedua, mencantumkan nomor surat jika diperlukan. 3. Jika sampul surat tidak menggunakan kod surat, harus dibubuhi cap dinas atau stempel pada sampul di sebelah kiri. Yang keempat, ditempel perangko jika dikirim melalui pos. Yang ke-10 yaitu pengiriman surat. Nah, pengiriman surat dapat dilakukan dengan 4 cara. Pertama, melalui kurir. Jadi seorang kurir atau petugas pengiriman ditugaskan untuk mengantarkan surat secara langsung kepada pihak yang tertuju. Saat menyerahkan surat tujuan, petugas kurir diminta tanda tangan si penerima sebagai bukti bahwa surat sudah disampaikan dengan menggunakan buku ekspedisi eksternal. Sampaikan dengan menggunakan buku ekspedisi eksternal. Buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian surat di luar kantor.
ini adalah contoh dari format ekspedisi eksternal. Ya, contohnya ada nomor urut, tanggal kirimnya hari apa, tanggal berapa, terus tanggal dan nomor suratnya, perihalnya tanggal apa, ditujukan kepada siapa, terus nama penkirimnya siapa, dan jangan lupa tanda tangan si penerima. Nah, yang kedua, melalui perusahaan jasa pengiriman. Surat yang dikirim melalui jasa pengiriman atau ekspedisi diserahkan kepada pihak ekspedisi terkait dengan menggunakan buku ekspedisi eksternal. Kemudian dilakukan pencetakan bukti pengiriman berupa resi yang nantinya akan digunakan untuk melacak paket. Yang ketiga, yaitu melalui pos. Nah, melalui pos ini digunakan dengan mengantar surat secara langsung ke kantor pos dan menggunakan buku ekspedisi eksternal yang nantinya akan diberikan setiap proses tersebut. Yang keempat, melalui internet. Ya. Nah, melalui internet ini merupakan pilihan pengiriman yang banyak digunakan saat ini. Selain praktis, mudah. Mengirim email atau surat elektronik dianggap lebih cepat dan efisien. Di dalam proses pengiriman surat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tiap satu surat harus dibuat minimal 2 lembar. 1 lembar untuk alamat yang dituju dan 1 lembar tembusan atau halaman kedua untuk arsip di perusahaan. Yang kedua, bila alamat penerima yang dituju cukup banyak, misalkan surat edaran yang ditujukan kepada beberapa orang, surat cukup dibuat 1 lembar saja. Setelah surat ditandatangani, surat tersebut diperbanyak dengan menggunakan mesin fotokopi. Selanjutnya, surat asli disimpan sebagai arsip, sedangkan salinan dikirim ke alamat yang dituju. Yang ke-11 adalah penyimpanan surat. Nah, surat asli dikirim kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan atau lembar kedua dari surat tersebut dapat digunakan sebagai arsip perusahaan pengirim surat. Penyimpanan dapat dilakukan dengan beberapa sistem, misalnya sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, atau sistem subjek, serta sistem wilayah. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam membahas materi yang saya sampaikan kali ini. Dan terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.